Sobat semangat, kali ini kita akan memperhatikan bagaimana emosi kakak beradik ketika munculnya pertentangan, maka emosi mereka akan reda ketika dialunkan ayat-ayat Quran. Maka pada suatu hari, seorang anak baru pulang dari sekolah. Dia anak laki-laki, adik dari seorang kakak perempuan. Masing-masing berbeda 2 tahun. Si kakak SMA kelas 3, si adiknya masih kelas 1, kurang lebih seperti itu. Ketika itu, sang adik yang laki-laki ini pulang dengan tergesa-gesa. Kemudian dia tidak lagi melepaskan tas dan sepatunya di tempatnya. Dia tiba-tiba duduk di sofa dengan bermalasan. Maka sang ibu tidak marah. Sang ibu dengan tenangnya mengucapkan kepada anak tersebut, jika sudah selesai istirahatnya, kamu tahu di mana tempat sepatu dan tas? Kita perhatikan. Anak tersebut kaget dan langsung beranjak, bergerak untuk melakukan apa yang diinformasikan ibunya. Ketika dia berjalan, di tempat tas dan sepatu tersebut ada kakak perempuannya sedang asik menata sepatu dan tasnya. Tiba-tiba si adik laki-laki ini, karena mungkin dengan kondisi yang tertentu, dia letakkan sepatunya dengan kasar dan terjatuhlah punya kakak perempuannya. Apa yang terjadi saat itu? Kakak perempuan itu pasti dong marah. Dia akan marah. Dia akan kesel. Tadi ini sudah tempatku. Kenapa kamu menggeser sepatuku? Aku nggak suka. Maka si adik mengatakan, biarin aja. Yang penting aku mau taruh sepatuku ada di sini. Kemudian si kakak kesel. Diambilnya sepatu yang jatuh dan digesernya punya adiknya. Maka ketika itu terjadilah keributan. Terjadilah yang memunculkan emosi. Apa yang terjadi? Si ibu memperhatikan dari kejauhan kakak beradik tersebut sedang berebutan. Tapi si ibu tidak langsung mengeluarkan suaranya. Tapi si ibu itu mengalunkan ayat-ayat Quran, dilantunkan dengan tartilnya, dan anak itu menoleh kepada si ibu. Apa yang terjadi pada anak tersebut? Mereka diam sejenak. Kemudian sang ibu datang ke tempat mereka. Sang ibu menghampiri mereka dan hanya berkata, "Nak, kamu akan mengganti bajumu. Kamu akan meletakkan baju pada tempatnya." Ya, kemudian mereka dengan mudahnya jalan, pergi, berpisah. Masing-masing meletakkan baju ganti dan semuanya, dan mereka menghampiri ibunya dengan tenang. Akhirnya mereka bergurau kembali, berbincang-bincang kembali,
Subhanallah. Kita perhatikan. Ternyata menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah apa yang sedang terjadi itu adalah suatu kedamaian. Dengan apa? Tentu dengan perkataan yang baik, dengan ucapan yang baik, tanpa meributkan, tanpa kita ikut campur. Namun, bagaimana menyelesaikan itu tanpa intervensi sehingga kakak dan adik tersebut bisa meredakan emosinya. Jadi, permasalahan kakak beradik tersebut bisa diredam dengan kalimat-kalimat yang baik tanpa membahas masalah tersebut. Ketika kita mencoba untuk membahasnya, pasti mereka akan memunculkan emosinya. Satu mengatakan saya yang benar, yang satu mengatakan saya yang benar. Yang satu menyalahkan kepada yang lainnya, yang satu lagi menyalahkan kepada yang lainnya. Apa yang terjadi? Subhanallah, mereka akan terus perang yang tidak akan pernah habis-habisnya. Ketika itu, sang ibu menceritakan kejadian ini kepada suaminya, ayah dari kedua kakak beradik tersebut. Subhanallah, sang ayah tersenyum sambil mengatakan, "Nak, kamu anak-anak yang hebat. Nak, kamu anak-anak yang luar biasa." Subhanallah, kita perhatikan bagaimana kata-kata tersebut membuat anak tersebut semangat. Meskipun mereka kakak beradik tersebut ada punya keinginan di saat itu. Sang kakak berusaha menegosiasi, sang adik berusaha mempertahankannya. Akhirnya yang terjadi ketika ada kalimat-kalimat thayyibah tersebut membuat anak-anak tersebut rendah emosinya. Jadi ketika kita melihat kakak beradik atau sahabat yang sedang bertengkar, yang sedang mengeluarkan emosinya, kita tidak perlu mengintervensi, kita tidak perlu terlibat, kita tidak perlu lagi memaksakan diri kita untuk membenarkan salah satunya, tapi berikan kesempatan mereka untuk bisa clearing, bisa menyelesaikan dirinya. Kakak beradik tersebut pasti akan berusaha. Oh, adikku seperti ini. Oh, kakakku seperti ini. Maka mereka berpikir dalam kebaikan. Tidak mungkin, karena informasi kebaikan, ayat-ayat Quran yang dia dengar itu meningkatkan positif. Berpikir anak-anak kita akan meningkat menjadi positif. Jadi tidak perlu kita berintervensi kepada anak kakak beradik. Nah, ketika mereka terselesaikan, mereka mampu menyelesaikannya di saat itu, kasih sayang mereka, keakraban mereka, kedekatan mereka, pengertian di antara mereka, pemahaman di antara mereka menjadi kuat. Karena mereka tidak pernah terjadi intervensi dari orang tuanya. Subhanallah. Inilah di mana kakak beradik di dalam rumah
tidak akan pernah konflik yang keras, tidak akan menimbulkan kebencian, tidak akan pernah menimbulkan rasa dendam karena mereka kakak beradik setiap kali ingin mendapatkan kasih sayang dari saudaranya, dapat mendapatkan kalimat-kalimat thayyibah, mendengar kalimat-kalimat thayyibah. Pada saat itu anak itu akan meningkat rasa kasih sayangnya. Subhanallah. Tinggalkan intervensi kepada kakak beradik, maka dia akan kuat menjadi saudara yang kuat. Here to be the best, now to be happy.